Persaudaraan sejati tidak memandang siapa kamu, siapa saya. Latar belakangmu apa, latar belakangku apa. Yang adalah kamu orang setia hati terate, saya orang setia hati terate. Itulah yang inginkan. Yang berbicara dari hati ke hati, sehingga persaudaraan ini akan utuh, satu sama lain akan saling memerlukan, dan satu sama lain pun menyadari kekurangan masing-masing, maka kekurangan itu ditutup oleh saudaranya yang lain pula. Saudara, video tadi adalah kutipan dari beliau almarhum Master Maji Budi Harsono di dalam acara TV nasional. Pada konten video ini, kami mengajak Anda untuk mengenal tokoh-tokoh yang menjadi sentral, atau ketua umum dari masa sulit perjuangan. Hingga saat ini SH Terate menjadi salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Ki Hajar Hardjoatmojo adalah seorang tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang diakui sebagai pahlawan pada tahun 1952 selama masa kepresidenan Insinyur Soekarno. Lahir pada tahun 1883 di Winomo, Kota Madiun, Jawa Timur, dan meninggal pada usia 69 tahun pada tanggal 13 April tahun 1952. Ia dimakamkan di Desa Pilangbango, Madiun. Sosok Ki Hajar Hardjoatmojo dicirikan oleh perjuangan dan kontribusinya yang besar dalam menghadapi penjajahan Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa hal menarik tentang beliau antara lain: aktivis organisasi, Ki Hajar Hardjoatmojo terlibat dalam beberapa organisasi penting pada zamannya, termasuk Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Taman Siswa. Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini mencerminkan semangat perjuangan dan pemikirannya yang progresif. Pencetus setia hati Terate. Salah satu kontribusi pentingnya adalah mendirikan organisasi pencaksilat SH Pemuda Sport Club (SHPSC), yang kemudian berkembang menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). PSHT adalah salah satu organisasi pencaksilat terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Ki Hajar Hardjoatmojo juga berperan dalam bidang ekonomi dengan mendirikan Perkumpulan Harta Jaya, semacam koperasi untuk membantu masyarakat mengatasi penindasan ekonomi pada masa itu. Selain Ki Hajar Hardjoatmojo, ada satu tokoh penting dalam sejarah PSHT yang patut kita kenal, yaitu Bapak Sutomo Mangkujoyo. Beliau adalah ketua umum pertama PSHT dan penggagas perubahan organisasi dari SHPSC menjadi SH Terate yang lebih terstruktur. Namun, apa yang membuat peran beliau begitu istimewa adalah pendiriannya tentang netralitas organisasi dalam dunia politik. Bapak Sutomo Mangkujoyo dilahirkan dengan semangat untuk memperjuangkan perubahan dan kemerdekaan. Sebagai ketua umum pertama PSHT, beliau memimpin organisasi ini menuju arah yang lebih terstruktur dan fokus pada pengembangan seni bela diri serta nilai-nilai moral. Pada masa kepemimpinan beliau, PSHT berubah dari SHPSC yang lebih bersifat perguruan menjadi SH Terate yang lebih terorganisir. Perubahan ini memungkinkan PSHT untuk berkembang dan menginspirasi banyak orang. Namun, salah satu aspek yang paling mencolok dari pendekatan beliau adalah netralitas organisasi dalam politik. Beliau memegang prinsip bahwa PSHT seharusnya tidak berpihak pada pihak politik manapun. Bagi warga PSHT yang ingin berkiprah dalam politik, netralitas ini menjadi landasan yang kuat. Jadi, bagi PSHT, berkiprah dalam dunia politik bukanlah larangan, melainkan sebuah tanggung jawab. Bapak Sutomo Mangkujoyo meninggalkan warisan penting tentang bagaimana PSHT dapat menjalankan peran yang aktif dalam masyarakat tanpa terjerat dalam permainan politik yang berlebihan. Berikutnya, yang tak kalah penting perannya dalam perkembangan PSHT adalah Bapak Santoso Karto Atmojo. Bapak Santoso Karto Atmojo, seorang tokoh PSHT yang berjiwa nasionalis, adalah sosok yang patut kita kenal. Beliau tidak hanya berperan dalam dunia pencaksilat, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan perlindungan terhadap PSHT dari ancaman pada tahun 1965. Bapak Santoso Karto Atmojo adalah seorang tokoh yang berdedikasi dalam mengembangkan PSHT dan mendukung perjuangan nasional. Lahir dengan semangat patriotisme, beliau adalah salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan PSHT.
Selain aktif di dunia pencaksilat, beliau juga memiliki hasrat yang besar dalam bidang pendidikan. Beliau mendirikan beberapa sekolah di Madiun, yang memberikan akses pendidikan kepada banyak generasi muda. Pada tahun 1965, ketika PSHT menghadapi indikasi ancaman dari PKI, Bapak Santoso Kartoatmojo adalah tokoh yang berperan dalam mengamankan PSHT. Beliau dengan tegas melindungi organisasi ini dari potensi ancaman. Selama hidupnya, beliau menegaskan nilai-nilai nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Keberaniannya dalam menghadapi situasi sulit adalah cerminan dari semangat patriotisme yang kuat. Jadi, Bapak Santoso Kartoatmojo adalah tokoh PSHT yang tidak hanya berperan dalam mengembangkan organisasi ini, tetapi juga dalam mendukung pendidikan dan menjaga integritas PSHT dari ancaman. Selanjutnya adalah Bapak Irsyad Hadi Widakdo. Bapak Irsyad Hadi Widakdo, seorang tokoh yang memiliki dampak besar dalam perkembangan PSHT, terutama dalam hal pendidikan dan pengajaran. Beliau tidak hanya memimpin sebagai Ketua Umum PSHT, tetapi juga berperan aktif dalam mengubah materi dan kurikulum pelajaran. Salah satu kontribusi terbesar beliau adalah peningkatan materi pelajaran di dalam PSHT. Dalam kepemimpinannya, beliau memperbaiki dan mengakurasi materi pelajaran. Ini mencakup penambahan senam dan penambahan jurus, yang merupakan bagian penting dari pelatihan PSHT. Bapak Irsyad Hadi Widakdo juga berperan dalam pengembangan teknik berpasangan seperti yang kita kenal sekarang. Hal ini meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota PSHT dalam berduet dan berkolaborasi. Beliau menganggap pendidikan sebagai landasan penting dalam PSHT. Oleh karena itu, beliau memastikan bahwa anggota PSHT mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan berbasis pada prinsip-prinsip yang kuat. Jadi, Bapak Irsyad Hadi Widakdo adalah tokoh PSHT yang tidak hanya memimpin organisasi ini, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan kualitas anggota PSHT. Kontribusinya membentuk PSHT menjadi organisasi pencaksilat terkemuka yang kita kenal saat ini. Ketua Umum selanjutnya adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Beliau adalah seorang tokoh luar biasa dalam PSHT yang menunjukkan keberagaman peran dalam organisasi ini. Selain menjadi Ketua Umum PSHT, beliau juga seorang petarung, praktisi kebatinan, dan pengobatan. Sebagai seorang petarung, beliau memiliki keahlian dan pengalaman dalam seni bela diri. Beliau adalah salah satu yang terbaik dalam praktik pencaksilat dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas anggota PSHT dalam aspek pertarungan. Raden Mas Imam Kusupangat juga dikenal sebagai praktisi kebatinan yang menggabungkan unsur spiritual dalam latihan PSHT. Ini mencerminkan keselarasan antara tubuh dan pikiran, yang merupakan aspek penting dalam tradisi PSHT. Selain itu, beliau juga memiliki pengetahuan dalam pengobatan alami dan tradisional. Beliau menggunakan pengetahuannya untuk membantu anggota PSHT dalam pemulihan cedera atau menjaga kesehatan. Jadi, Raden Mas Imam Kusupangat adalah tokoh serbaguna dalam PSHT. Beliau tidak hanya memimpin sebagai ketua umum, tetapi juga mengembangkan keahlian pertarungan, mendalami kebatinan, dan berkontribusi dalam pengobatan. Peran multifungsi ini membantu membentuk PSHT menjadi organisasi yang komprehensif dan beragam. Demikian tadi beberapa tokoh yang dapat menginspirasi kita dalam mengemban amanah organisasi. Perlu digarisbawahi bahwa, setiap periode kepemimpinan, pasti ada masa dan tantangan, maka dibutuhkan kecerdasan, ketelitian dan kebijaksanaan dalam menjalankannya. Begitu juga era kita saat ini. Tetapi tidak perlu khawatir, dengan berpegang teguh pada persaudaraan yang kuat, dan nilai-nilai ajaran yang luhur, kita pasti dapat melaluinya dengan baik, tentu dengan ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih, tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. SH Teratai Jaya.